Sobat Jatim, sekarang aku lagi ada di Kota Batu dan ini edisi spesial podcast menginformasi. Karena apa? Karena kali ini kami berkesempatan untuk hadir langsung di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Kota Batu, di mana Sekolah Rakyat ini adalah program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan selaras dengan Nawa Bakti Satya Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Mau tahu isi podcastnya apa? Yuk ikutin kami! Halo, selamat siang adik-adik. Gimana, masih semangat? Oke, yaudah lanjut ya. Sobat Jatim, pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi faktanya, masih banyak anak-anak dari keluarga prasejahtera yang kesulitan melanjutkan sekolah karena terbatasnya biaya dan akses. Menjawab tantangan itu, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Sekolah Rakyat, sebuah program besar yang sejalan dengan Asta Cita untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, langkah ini semakin kuat dengan Nawa Bakti Satya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sejalan dengan khususnya Bakti Jawa Timur Cerdas dan Sejahtera. Tentunya kehadiran Sekolah Rakyat ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan yang berkualitas sekaligus membentuk generasi muda yang siap bersaing di masa depan. Nah, Sobat Jatim, saat ini saya sudah berada di area Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Kota Batu dan sudah hadir bersama saya. Ini ada seorang guru yang sangat luar biasa, adalah Bu Yuliana, Kepala Sekolah dari SRMP 14 Kota Batu. Halo, Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Wandi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, mungkin Sobat Jatim biar kenalan sedikit untuk Bu Yuliana, mungkin Siap. bisa langsung kenalan. Siap. Iya. Iya. Halo Sobat Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yuliana atau akrab disapa Memyol. Saya adalah Kepala Sekolah dari SRMP 14 Kota Batu. Nah, saya siap untuk berbagi nih ya di sharing session kali ini bersama Mas Fandi. Iya, nah sebenarnya kami kemarin sudah datang ke sini untuk cek lokasi Iya. dan benar-benar saya so touching banget, Bu. Saya terharu banget di sini kayak melihat anak-anak ini kegiatannya padat sekali, lalu mereka antar teman itu hubungannya baik, dengan gurunya juga kayak Alhamdulillah. ibu dan anak kayak Oke. kemarin tuh Bu Juliana manggil anak kayak langsung teriak gitu aja, Iya. langsung iya Ibu, langsung Iya. gini-gini. Nah, Ibu, alasan Sekolah Rakyat ini didirikan di sini itu apa sih? Iya, jadi begini Mas Fandi. Sekolah Rakyat itu kan merupakan gagasan dari Presiden kita tercinta, Bapak Presiden Prabowo, yang senyampang dengan gagasan mulia tetapi menjawab amanah Undang-Undang Dasar, Betul. yaitu anak-anak terlantar, fakir miskin dipelihara oleh negara. Inilah bukti nyatanya, Mas Wandi. Saya sampai merinding ini, Mas Wandi. Iya, Ya. sahabat, Kalau Bu. kita berbicara Bagus, tentang nggih. memelihara anak-anak terlantar, fakir miskin, dan ternyata negara ada. Negara hadir untuk menjawab amanah undang-undang ini. Nah, salah satunya adalah Sekolah Rakyat, di mana Sekolah Rakyat ini memiliki visi besar, Mas Fandi. Visi besar Sekolah Rakyat itu adalah mereka, sekolah ini akan mencetak agen perubahan di masing-masing keluarga prasejahtera untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Loh, luar biasa sekali. Iya, luar Betul. biasa sekali, Bu. Dan kemudian setelah ada visi tentunya ada misi. Lah, misinya ini kalau saya boleh merangkum nih Mas Wandi ya. Boleh. Rangkuman saya ini ada 4, yaitu education, survival, kemudian karakter, dan anak-anak ini leadership. Wah, luar biasa sekali. Pendidikan. Ya, jadi ada 4, mulai pendidikannya, nanti bagaimana anak-anak ini melangsungkan pendidikan, kemudian di SR juga akan dibina cara survive, bertahan, kemudian leadership-nya, kepemimpinan
semuanya karena masing-masing anak nanti akan cerdas bersama, tumbuh setara. Nah, Iya, ini ya, cerdas bersama cerdas tagline-nya bersama, ya, tumbuh tumbuh setara. setara. Nggih, Termasuk mereka bisa memimpin dirinya, betul. kemudian memimpin teman-teman kecilnya Teman-teman. itu, dan yang terakhir adalah karakter. Karakter, Nah, ini pendidikan nanti karakter kita itu yang akan mungkin karakter ini yang iya, akan yang kita ulik juga gali apa begitu, aja sih karakter yang betul. akan digali di sini Mm-mm. dari hal-hal kecil ya Betul, Bu ya, iya. akan di sini diolah semuanya di sini. Betul, betul. Nah, untuk menurut Bu Yulena, apa arti pendidikan untuk anak dari keluarga prasejahtera? Betul. Pendidikan itu kalau menurut dari grand design-nya SR adalah inklusif, Mas. Nggih. Jadi setara. Pendidikan harus menjangkau, harus memungkinkan, harus memuliakan. Ini adalah trilogi dari SR yang bisa saya ulangi ya. Ini untuk Sobat Jatim semua nih, bahwa di SR ini ada trilogi yang sangat-sangat kami terapkan, yaitu memuliakan wong cilik, Oke. menjangkau yang tidak terjangkau, terjangkau. dan memungkinkan yang tidak Tidak mungkin. mungkin. Maka pendidikan inilah yang nanti pendidikan di sekolah rakyat inilah yang nanti akan memungkinkan anak-anak dari keluarga prasejahtera itu menjangkau, mungkin menjangkau pendidikannya, memungkinkan berarti mereka masih mungkin untuk meraih mimpi-mimpinya. Betul. Jadi intinya ketika mereka nanti dididik di SR, 3 hal yang merupakan trilogi dari SR ini yang akan kami pegang untuk membersamai anak-anak. Iya, Begitu. karena kita tidak tahu ya Bu ya, di luar sana itu masih banyak atau enggak, tapi seenggaknya ini pemerintah ini berusaha dengan sedemikian rupa Betul. untuk menjangkau Betul, tadi ya, dan menjangkau. ini nyata. Dan ini Ya, nyata, betul, ini dan nyata, ini saya benar-benar nyata. nyata Iya. berdiri di Betul. sekolah rakyat ini Ibu. Betul, betul. Nah, baik, untuk sekolah rakyat ini Bu, apa bedanya sekolah rakyat ini dengan sekolah-sekolah yang biasa? Iya, pasti berbeda, Iya. ya kan? Karena sekolah rakyat ini konsepnya adalah boarding. Boarding school. Jadi boarding school. Hmm. Ini berasrama, Berasrama, gratis, tis. gratis, Iya. tis. Semua kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi dari anak-anak dan kebutuhan pendidikan dibiayai oleh negara. Dan tentunya itu membutuhkan proses yang panjang ya, Betul, verifikasinya yang betul. murid-murid yang diterima Iya. di sini ya Bu. Kok Mungkin bisa dijelaskan. sampai bisa anak-anak masuk sini Betul, dan itu. mendapat anugerah atau Anugerah. rezeki Nggih, itu nggih. begitu. Itu bagaimana Bu prosesnya? Iya, jadi untuk kegiatan PPDB itu sebetulnya di SR tidak ada. Tidak, Nggih. nggih. Sekolah rakyat itu menampung drop-dropan dari siswa atau kriteria siswa yang sudah diolah sedemikian rupa oleh Dinas Sosial. Jadi memang dipastikan bahwa anak-anak sekolah rakyat yang masuk di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang memiliki kriteria dari yang sudah ditetapkan, yaitu miskin atau miskin ekstrim, Oke. dilengkapi atau dibuktikan dengan data Data. DTSEN atau data tunggal sensus ekonomi nasional. Anak itu masuk di desil 1, 2 dan kemudian akan diverifikasi oleh petugas dari PKH yang ada di setiap desa, konfirmasi ke Dinas Sosial, baru dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi peran dari teman-teman PKH itu amat sangat luar biasa nih Sobat Luar Jatim biasa. dan Dinas Sosial pastinya ya Mas. Iya, Nggih. kolaborasi yang sangat luar Menjadi biasa. pejuang rakyat kecil lah. Betul, termasuk Bu Yuliana juga loh Oh ini iya, di sini dan sebagai- guru-guru dan kru guru-guru kami. semua yang di sini itu Betul, betul. benar-benar pekerjaan sangat mulia menurut saya, nggih. karena kita tahu latar belakangnya adik-adik di Adik-adik, sini, iya, anak-anak kami, nggih. anak-anak yang ada di sini juga tadi triloginya itu Betul. benar-benar wah. Jadi benar-benar di sini tuh Sobat Jatim benar-benar murid-muridnya itu sudah murid-murid yang terpilih. Betul. Terpilih karena memang Terpilih sesuai sesuai nasibnya. betul Nggih. itu. Nggih. Dan ada berapa Bu murid yang ada di sekolah rakyat? Iya. SMP berarti ini setara Enggak, dengan setara dengan SMP. Nggih, Iya, nggih. di Kita ada betul, di berapa? SRMP 14 Batu ini ada 150 siswa. 150 siswa. 6 rombongan belajar atau 6 kelas. 6 kelas. Nggih, Oke, 6 jadi kelas. oke, kelas 1 2 3. Kelas 1, Kelas kelas satu ya? awal, Oh iya, kelas masih 7 awal, Mas kelas Fandi. 7. Iya. Oke, Nggih, kelas 7. Oke, jadi ada 150 siswa. Bu, kalau boleh tahu ini ya, kegiatannya mungkin ini kan pasti banyak cerita nih dari murid-murid ini, dari adik-adik kayak yang biasanya mungkin di desa tidak mungkin makan ya, mungkin makan aja
sehari itu sekali atau bagaimana? Lalu di sini bagaimana cara serve-nya ke murid-murid di sini bagaimana dari pagi hari sampai malam hari? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk teman-teman atau Sobat Jatim biar tahu ya. Sekolah rakyat itu seperti apa Nggih. gitu. Nggih, monggo. Jadi begini Mas Wandi Nggih. dan Sobat Jatim yang ada di rumah, nggih. Kegiatan sekolah rakyat ini memang mengadopsi dari kurikulum boarding. Jadi kegiatan asrama yang sekaligus di dalamnya ada pembelajaran secara akademis. Maka kegiatannya kami jadwalkan atau terjadwal dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu sudah ada schedule-schedule yang untuk ditaati anak-anak. Mereka bangun tidur pukul 4 pagi, Mas Wandi. Pukul 4 itu sudah mulai itu dibangunkan. Maka semuanya teman-teman kami terlibat. Wali asuh yang ada di sekolah ini pun terlibat. Security pun kami libatkan. Program awal untuk membangun karakter spiritual kami namakan Samber Mesta. Samber Mesta. Itu apa itu? Sapa Sang Pemberi Restu Semesta. Wah, ya. Tuhan ya. ya. Ini adalah karakter spiritual sholat 5 waktu plus duha atau sholat-sholat istilahnya sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi intinya anak-anak pertama dan utama kami tanamkan karakter spiritual yaitu sholat 5 waktu dan duha serta sholat sunnah. Kemudian setelah itu mereka setelah sholat mereka akan melakukan kegiatan senam pagi. Itu setiap hari? Setiap hari, sampai minggu pun seperti itu. Wah, baik. Jadi minggu itu mereka sampai minggu itu mereka melaksanakan senam pagi. Ini juga salah satu dari 7 kebiasaan hebat anak Indonesia, gemar berolahraga. Ya. Jadi anak-anak senam, kemudian lari-lari, jogging kecil mengelilingi ini, ya mengelilingi tempat kita ini ya, 2 atau 3 kali putaran. Kemudian mereka siap untuk bersih diri, berganti dengan seragam, siap ke sekolah, makan pagi di ruang yang kemarin sudah kita kunjungi. Nah, di situ ada program lagi, Mas, namanya Syukija, syukuri rezeki di meja. Nah, ini ya. Jadi di situ mereka apa yang mereka dapatkan, yang mereka nikmati harus disyukuri sebagai bentuk bahwa ini rezeki. Itu yang kami tanamkan. Jadi berdoa, mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur dan menikmati semua yang disajikan itu harus habis. Ya, anak-anak ya di sini sangat senang Mas Wandi makan 3 kali dengan menu 4 sehat 5 sempurna plus ada buah potong. Buah-buahan kemarin lihat kan ya, ada buah potong yang aku di rumah aja nggak ada ya, gitu. Seperti itu nggih. Kemudian ada snacknya 2 kali sehari. Snack itu diberikan di siang dan malam. Jadi kadang-kadang ada kue basah, kadang-kadang ada biskuit plus susu, kadang ada salad buah. Loh, bagaimana tuh Sobat Jatim ya? Sangat luar biasa sekali. Kemudian setelah mereka makan, mereka akan lanjut apel. Apel pagi itu setiap hari, Ibu? Nah, ini. Itu kenapa, Bu? Apel pagi setiap hari itu ada apa ini? Penasaran kan? Iya, karena biasanya kalau saya apel setiap Senin, upacara setiap Senin. Ini di sekolah rakyat yang dipimpin sama Bu Yuliana ini setiap hari 5 hari harus apel. Karena di apel ini ada program lagi nih, Mas. Programnya adalah lapor. Lurah Asrama melapor. Nah, seperti itu ya. Jadi kegiatan apel ini sangat signifikan untuk kami para pembina mengetahui kondisi real asrama. Jadi yang dilaporkan anak-anak itu terkait 4 hal: kebersihan, ketertiban, kemudian keamanan dan kelengkapan personil. Jadi mereka akan lapor, Lurah Asrama melapor. Lurah Asrama 1 Putri melapor. Kebersihan bersih, keamanan aman, ketertiban kurang tertib karena mungkin anak-anak masih begitu ya. Dan kelengkapan personil kurang 1, keterangan sakit. Nah, di UKS. Jadi kami akan segera menindaklanjuti bahwa nanti anak-anak yang ada di atau guru-guru yang ada di kelas itu segera mencatat, oh anak ini tadi dilaporkan lurah tidak masuk, sakit atau di UKS atau dibawa pulang oleh orang tua karena kondisinya memang harus dirawat, betul, dirawat di rumah begitu. Jadi apel ini dimaksimalkan setiap pembelajaran karena pembelajarannya 5 hari, Senin sampai Jumat, maka apel juga mengikuti kegiatan pembelajaran Senin sampai Jumat. Gitu, Mas. Jadi biar tahu ya, Bu, betul, ya, apa kondisi yang terjadi, realnya segera tertangani jika kenapa tidak amannya, kenapa tidak tertibnya, kenapa kok bisa gitu, kenapa kok tidak bersihnya, mungkin tidak piket. Nah, itu segera akan kami briefing anak-anak yang tadi tidak melaksanakan piket. Namanya anak tetap anak, perlu pendampingan, perlu
dibersamai begitu. Kalau menurut saya pribadi, Mas, pembelajaran deep learning ala kepala sekolah SRMP 14 ini ya, Bu ini Yuliana. adalah deep learning yang menurut saya bersamai mereka, maka akan mendalam. Oke, iya. Mendalam dalam arti luas, Betul. bondingnya dalam, dapat. nggih, perhatiannya dalam, maksimal. Nah, itu Iya, yang akan makanya saya lihat kalau ada itu setiap hari berarti benar-benar hubungannya ibu ini. betul. Jangan-jangan ibu hafal ini satu-satu nama anak Iya, 150. insya Allah. Wah, ini berarti Iya. benar-benar luar biasa ibu. Insya Allah Ya mayoritas ampun. saya hafal nama Iya, anak-anak saya. luar biasa banget. Nggih. Saya masih banyak sekali pertanyaan, tapi dari sini aja saya udah tercengang loh, Bu. Ah. Karena dari pendidikan karakter yang ditanamkan Betul. sejak subuh bangun Nggih. pagi sampai makan, lalu belajar, lalu tadi juga Nggih. ada apel lapor. Nggih. Kayak benar-benar mereka itu adik-adik ini benar-benar ini ya Bu ya, benar-benar terkoneksi banget Betul, dengan iya. guru-guru, Terawasi. Nggih. dan juga untuk masalah nutrisi juga Betul, tercukupi, sangat tercukupi. Nggih. Nah, saya nanti penasaran, saya pingin nanti ada beberapa murid atau adik-adik saya pingin nanti tanya Bu. testimoni nanti Testimoni. jangan-jangan wah kan ini kepala makanya, sekolahnya. makanya saya udah punya Betul. harus Iya. ketemu nih sama adik-adik yang ada Ini di sini. Ada satu kisah itu Mas Fandi Boleh, kalau Bu. bisa saya Boleh sharingkan banget, juga aku untuk juga. ini Iya, ya, saya ingin untuk- mendengar kisah-kisah untuk yang pasti teman-teman banyak Sobat Jatim. ini. Jadi ketika awal-awal masuk ya, awal-awal masuk itu kan anak-anak masih pada tataran kebiasaan di rumah. Belum teratur ya Oke, awal-awal masih- gitu ya. masih ya, Istilahnya anak-anak ya rame gemberuduk dan betul. bla 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 itu. Pada suatu ketika di hari awal masuk anak-anak sudah bersama kami, ini ada kejadian unik menggelitik yang membuat saya juga naluri seorang ibu akhirnya terpantik di situ. Ketika makan malam ya, namanya anak-anak ini biasanya kemungkinan di rumah itu makannya kan kalau nasinya banyak, lauknya tidak banyak kan yang penting nasinya banyak. Gitu. Itu terjadi di sekolah kami. Jadi intinya ketika selesai makan malam, nanti tengah malam mereka lapar. Mem, lapar. Anak-anak memanggil saya kan mem, karena Iya, saya guru bahasa Inggris, Oke. panggilannya jadi mem gitu kan ya. iya. Mem Yol masih lapar nih. Bingung saya. Anak-anak ini nanti dikasih apa gitu. Akhirnya naluri ibu dari ibu-ibu guru yang notabene masih muda. Itu saya gerakkan, Mbak ayo kita cari mitigasi, kita cari solusi. Anak-anak yang lapar di tengah malam ini nanti bagaimana supaya mereka tenang. Intinya perut mereka kenyang, hati kami tenang. Nah, iya, semua iya. senang, Semua kan senang. begitu. Jadi intinya kami harus memitigasi. Hal pertama yang saya lakukan, Mas, magicom kasih sayang. Magicom kasih sayang, itu Iya. gimana Bu Jadi itu? ini magicom kasih sayang ini Ada. adalah solusi untuk memitigasi perut lapar di malam hari. Oh, Jadi ya Allah. pada saat makan malam ini kan menunya lauknya kan banyak karena sudah di porsi-porsi itu kan Porsi-porsi cukup per untuk meja, misalnya ya. iya. Kemarin ada berapa satu meja ada? Ada 6 ya, Bu, ya? sekitar 6 orang Nah, ya. Jadi intinya setiap menjelang makan malam ada piket guru dan kadang-kadang saya juga untuk masak nasi di magicom itu untuk menambah porsi nasi. Nah, walaupun tidak semuanya anak-anak yang merengek minta makan itu tidak semua. Tidak semuanya. Cuman anak yang gede-gede Mas ya. Iya, Kalau iya, orang iya. Jawa tuh ngarani semego-semegone. Iya. Nah, ini loh ya. Semego. Semego-semegone. Iya. Maka anak-anak yang seperti itulah yang kita layani. Iya. Nak, masih kurang nasimu porsimu. Ya, tuh. berarti by Iya. request langsung iya, kayak anak sendiri Ya, loh, Bu. betul, Makanya memang iyalah. harus begitu. Akhirnya ini ada fotonya sampean Mas ya. Iya, Jadi Bu. intinya ketika ini ayo siapa yang masih yang biasanya bengok-bengok rek, ayo sing biasanya bengok-bengok sik luwe-luwe itu Luwe. antri gitu di meja tersendiri mereka bawa piringnya itu kemudian saya tambahi dua centong begitu akhirnya. Jadi mereka perutnya kenyang, mereka tenang, kami tidak kelapakan. Nah, itu salah satu mitigasi kasih sayang seorang ibu. Iya. Maka memang betul-betul di SR itu baik itu kepala sekolah, baik itu guru-guru dan wali-wali asuh asrama, peran utama mereka selain sebagai pengajar adalah mengasuh. Dan mengasuhnya ini adalah betul-betul totalitas hubungan bonding ibu dengan anak. Bapak dengan anak. Bapak dengan anak atau kakak dengan adik. Jadi intinya segala macam mitigasi itu diselesaikan ala keluarga. Jadi seperti itu. Nah, itu sudah ini Mas, Sudah, akhirnya iya. sudah berdasarkan
pengalaman kami dengan Magicom kasih sayang itu bertahan 1 bulan. Oke. Kemudian mereka kan sudah mulai terbiasa, Mas, Nggih. dengan porsi yang diberikan. Ya karena itu di cerdas bersama tubuh setara. Betul, cerdas bersama tubuh setara. Jadi intinya semuanya porsinya sama. Akhirnya sudah mulai terbiasa tuh. Metabolismenya sudah mulai terbiasa. ya. Akhirnya sudah tidak lagi kami gunakan Iya, sekarang. Jadi nggak langsung ngekat kayak nggak bisa harus ini, tapi enggak. caranya ibu benar-benar halus, Betul, kayak ya. benar-benar dibikin Magicom Iya. kasih sayang. Itu namanya saya sampai ini saya tularkan ke teman-teman KSR di Jatim. Ayo teman-teman cobalah. Karena memang anak ini usia segini semoga-semogonya Magicom kasih sayang terapkan di SR. Sampai begitu. Dan ini terbukti berhasil. Nggih, membuat mereka tenang. Nggih. Kalau prinsip Bu Yuliana ya, juga Bapak Ibu guru yang ada di sini. Prinsip Ibu dan guru-guru di SRMP ini untuk mendampingi murid itu apa, Bu? Itu tadi, kekeluargaan. Mereka adalah rezeki kita, anak-anak titipan tanggung jawab kita, maka kita harus melayani mereka seperti anak-anak kandung kita. Wayai mereka agak dikerasi. Benar-benar. Wayai mereka dihalusi. Wayai mereka dipeluk, nangis bersama. Banyak gazebo ini untuk kita deep talk bersama-sama. Maka dari itu saya selalu menekankan pada seluruh kru saya. Kami singkat kru Catur Dasa di sini ya. 14 banyak singkatan ya. Sangat luar biasa banget ini di sini. Banyak singkatan. Iya. Kru Catur Dasa ini kru 14, Mas. Catur Dasa itu kan bahasa Sanskerta 14 ya. Jadi orang-orang RW 14 inilah orang-orang RW 14 ini saya minta mereka betul-betul menghindari dosa besar yang ada di lingkungan sekolahan, yaitu bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Insya Allah 3 hal itulah yang menjadi larangan ekstrim untuk kita tidak berbuat. Walaupun dari orang dewasa kepada anak-anak, orang dewasa sesama dewasa, maupun anak-anak sesama anak-anak. Jadi begitu. Saya ulang ya Mas ya. Jadi di SR itu tidak boleh ada kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi, Sobat Jatim. Semuanya harus berdasarkan kekeluargaan keluarga, bondingnya keluarga. Luar biasa banget, ini adem banget loh Bu Yuliana ini, ya Allah. Maksudnya saya kalau mau tepuk tangan ini, tepuk tangan semuanya bisa tepuk tangan ini. Iya, karena ini bukan hal yang mudah juga loh Bu. Betul. Untuk kita kan, saya ini 150 anak itu dengan membawa 150 juga hal yang berbeda-beda itu. Waduh Mas, kalau kita berbicara iya, ini Bu, ya, air mata saya seperti sudah kering begitu ya. Salah satunya ada begini Mas. Ketika anak itu kemarin saya pulangkan, ada momen pulang ya, bertemu dengan keluarga pada saat itu 17 Agustus. 17 Agustus itu kan ada libur ya, 1 hari. Nak, berdasarkan rapat bersama, kami bilang, Nak, pulang ya Nak, bertemu dengan keluarga karena kalian sudah 1 bulan di sini. Nggak apa-apa pulang, sambil kalian bisa melihat fenomena situasi 17-an di kampungmu masing-masing lah. Kangen kan kalian? Iya Mem, kangen. Nggih Mem, kangen. Ada 2 anak Mas, yang tidak mau pulang. Iya. Wong teman-temannya mau pulang karena rindu dengan keluarga ya kan. Ini malah nggak mau pulang. Menghadap ke saya, kenapa Nak nggak mau pulang? Yang satu berpikir begini, pakai bahasa Jawa gitu, karena mereka masih belum bisa bahasa Indonesia yang baku. Mem, ya ndak mau Mem, ya kan nanti aku piye Mem, lek makan, lek maem Mem. Aku piye Mem, lek makan. Saya langsung, loh kenapa Nak, ada apa? Loh di sini enak Mem, saya makannya kan ping telu, gitu pakai bahasa Jawa gitu ya. Makanku ping telu Mem, terus ada jajannya, ada buahnya. Engko aku lek neng omah piye Mem, makanku, makmku. Pada saat itu saya langsung betapa hal-hal yang seperti itu akan menjadi keseharian kita. Waktu itu 1 bulan kemungkinan bonding saya dengan anak-anak belum dalam. Jadi akhirnya saya di sela-sela kesempatan saya pas senggang begitu, saya adakan deep talk dengan anak-anak. Saya pun ingin mengetahui, tidak hanya guru-guru, tidak hanya wali asuh, kepala sekolah pun wajib tahu apa yang mendasari mereka sampai seperti itu. Nah, akhirnya saya gini kan, ya sudah Nak, kalau kamu memang tidak mau pulang dengan alasan seperti itu atau dalam tanda kutip tidak ada yang dimakan, di sini aja sudah ditemani dengan wali asuh yang piket. Makanan tetap terkirim untukmu. Dan jadi tetap berjalan Bu, walaupun tetap berjalan. Istilahnya sinergi kami dengan penyedia makanan itu
kami harmoniskan dulu, Mas. Misalnya ada anak yang tidak pulang, kemudian mereka tetap berada stay dengan alasan tertentu seperti itu, catering tetap mengirim makanan 3 kali sehari, tetap dengan snacknya. Mereka tercukupi walaupun tetap tinggal di sini bersama 2 teman. Betapa dia sangat kerasa ya. Betul, ya karena orang itu kalau tadi. aku kuliah di luar kota, boleh orang kalau, gitu iya, ya. orang ada hari libur sehari, ya, boleh aja gitu lah. Iya. Ini karena kondisinya berbeda, Mas Pandi. Iya. Jadi tetap harus kita ramut lah ya, tetap harus kita ini kan. Dan termasuk anak-anak yang memiliki ini, Mas Pandi, memiliki alergi makanan. Oh iya. Kami bersinergi dengan catering pun, Bu. Dibedakan. Iya, sehingga ketika mengirimkan makanan untuk anak-anak ada beda di box-box begitu untuk anak-anak kami yang menderita alergi itu bisa tetap menikmati makanan dan tidak menjadikan dia sakit begitu. Ya. Yang kelaparan malam-malam segera ditangani. Yang alergi tertangani ini juga. Ini luar biasa banget sama Jatim, sampai speechless ini mau tanya apa lagi. Kayak ya benar-benar bagaimana betapa di sini benar-benar diramut ya Bu ya. Insya Allah begitu. Dan ini mungkin untuk POV ini Bu, waktu kan pasti mereka datang ke sini pasti bukan pisah ya Pak, berpisah lah sementara dengan orang tua. Betul. Itu untuk awal-awal bagaimana Bu? Saya ingin tahu Bu. Karena kan gini, mereka dari kondisi yang berbeda-beda, yang biasanya setiap hari itu sama ibu, sama bapak, terus di mana di sini tuh harus digembleng, harus belajar, harus bertemu dengan orang-orang baru. Mungkin ada kisah Bu? Iya betul. Jadi pada awal launching ini Mas, tanggal 14 Juli kemarin itu, setelah kami dengarkan paparan dari para pejabat-pejabat, kemudian saya sampaikanlah grand desainnya SR nanti seperti apa, kan mereka ada momen nih secara istilahnya singkat begitu berpisah dengan orang tua, disitulah momen haru terjadi. Karena pasti mereka akan nangis kejer, orang tuanya pun sama nangis kejer, berpelukan sekian menit begitu kami biarkan untuk mereka melepaskan salam perpisahan. Kemudian ketika orang tua sudah naik bis, naik mobil, naik sepeda motor, beranjak meninggalkan lingkungan SRMP 14 ini, disitulah mulai saya dengan teman-teman guru itu sudah mulai berusaha untuk merangkul anak-anak supaya anak-anak itu tidak, cara kasarannya gak kelayu begini ya. Orang kelayu. Jadi begitu akhirnya kami betul-betul menempatkan diri pada saat itu untuk saling merangkul. Saling merangkul sehingga mereka tetap ada. Tetapi kendala tetap namanya anak, mental anak satu dengan lainnya berbeda. Ada yang langsung bisa beradaptasi walaupun itu kecil prosentasenya. Ada anak yang masih homesick. Dalam 1 minggu itu ada, saya masih ingat namanya Mas Fandi, namanya Abid. Anak kembar Abid dan Adit asal Wagir. Saya sampai ingat sekali. Anak ini yang adiknya yang namanya Abid ini 1 minggu full dia mungker aja di UKS. Minta pulang. Setiap kali ada guru yang luang waktu, kita berikan pelukan kasih sayang, kita pupuk wis talana, wong kakakmu si Adit itu lo bisa, kenapa kamu enggak gitu. Akhirnya trik saya supaya Abid ini bisa survive mentalnya kerasan di sini. Wis nak gini aja, Abid bisamu apa nak? Ngaji. Alhamdulillah ini. Bisa adzan. Alhamdulillah ini. Akhirnya saya berikan kesempatan si Abid itu untuk adzan. Adzan dapat 1 minggu setelah dia nangis-nangis itu, wis nak yo Abid adzan ya. Mulai suaranya yang kecil dan cempreng gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya Abid. Oh, ternyata mereka harus diberikan kepercayaan untuk tumbuh. Betul. Mengatasi mungkin ketidakpercayaan diri, ketidaknyamanan. Harus ada kegiatan. Kalau mereka di Jarno atau tidak diberikan kegiatan, mereka tetap akan insecure, takut kan. Nyaman itu tadi lah. Betul. Jadi untuk menggali dia bisa pede, bisa comfort lah ya, comfort zone-nya dapat, berikan mereka. Ya sampai akhirnya adzan pertama si Abid ini yang dari Wagir ini, kemudian berikutnya dia sudah mulai Mas, ini wallahi lillahi ta'ala ada ininya, ada apa? Ada bukti fotonya. Dia sudah berani menjadi pemimpin barisan pada saat apel. Ya Allah. Yang seminggu melungker saja minta pulang. Akhirnya diberikanlah, kamu bisamu apa sih nak? Senengmu apa? Adzan. Ya wis adzan nak ya.
berikutnya. Sekarang sudah pencolotan itu ceria berdua, iya, kan ya kembar ampun. karena dia Kembar. kembar gitu. Kalau saya tanya gitu, Dit, gimana adikmu si Abid? Sudah aman, Mem. Sudah menghabiskan sabun saya. Celoteh-celoteh itulah Iya. yang membuat saya juga merasa saya dibersemangat di sini. Iya. Jadi semangatnya ibu juga Betul, ya lihat iya, anak-anaknya seneng kayak Yang anak-anaknya. tadinya begitu menjadi begini, itu merupakan sulit iya, tetapi saya tidak menyebut itu sulit. Itu menantang, Itu begitu menantang, saja sudah. tantangan Iya, ya, Bu, betul. Kalau dikatakan mengelola SR karena ini adalah babat alas atau merintis itu sulit, bagi saya kata sulit itu hilangkanlah sudah. Menantang, begitu aja, challenging, begitu aja. Iya, Nah, begitu. oke, Bu Yuli, kita sudah, tapi nanti kita akan saya masih penasaran lagi dengan cita-cita atau human interest yang terjadi di sekolah rakyat ini. Tapi saya mau lebih tanya tentang ini, Bu. Konsep ini agak berbeda ya, Bu ya. Konsep dan kurikulum yang diajarkan di sini. Nah, kurikulum khusus apa yang diajarkan di sekolah rakyat ini, Bu? Mungkin juga Sobat Jatim kayak sebenarnya pelajarannya apa sama? Sekolahnya sama, Dengan, ya, apa betul. pelajarannya ada IPA, IPS ininya materinya sama seperti Betul. ini. Dan mungkin bisa dijelaskan Iya, Ibu untuk jadi untuk konsep kurikulumnya itu sama, Mas. Nggih. Cuman ada kan namanya kurikulum tailor-made, kurikulum menjahit. Ya, Oke. jadi ini adalah sisipan dari kurikulum. Yang pertama kurikulum Kemendikdasmen tetap kurikulum pendidikan nasional tuh kami gunakan tetap di SR, yaitu berbasis mata pelajaran itu tadi. Ya ada mata pelajaran matematika, IPA, kelompok bahasa, kelompok seni, olahraga, semuanya ada. Tetapi kurikulum di SR itu juga disisipi kurikulum boarding school, yaitu kurikulum keasramaan. Betul. Konsep Insya Allah nanti pola belajar anak-anak ini modular. Jadi istilahnya menggunakan LMS, Learning Management System, dan nanti anak-anak belajarnya menggunakan device, yaitu laptop, menyelesaikan setiap modul-modul yang ada di LMS. Begitu. Terus guru fungsinya apa? Kalau anak-anak sudah ada modul, guru sifatnya fasilitator. Jadi guru memfasilitasi kebutuhan belajar. Walaupun sudah ada modul yang harus dikerjakan anak-anak per sesinya, per tahapannya, tetapi peran guru ini masih signifikan, menjelaskan, menerangkan, kemudian memandu jalannya mereka mengerjakan tugas-tugas yang ada di modul, begitu. Oh ya, jadi tahu nih saya, Bu. Dan keren, karena nanti Oke. di kelas anak-anak sekolah rakyat itu sudah canggih, Mas, menggunakan smartboard atau papan tulis digital. Oh iya, ini sudah berjalan smartboard. Istilahnya nanti kalau sudah berjalan, karena kan ini kita sudah baru selesai kurikulum persiapan. Oh, nggih. Jadi begini Sobat Jatim, di SR itu bedanya dengan reguler, SR tidak langsung tuh pelajaran. Jadi kenapa kok tidak langsung pelajaran? Lah, input siswanya kan bermacam-macam. Ada yang putus sekolah dari lama, ada yang anak-anak yang istilahnya ketertinggalan. Makanya harus disamakan dulu visi misi, diseragamkan dulu motivasi. Ini persiapannya 2 bulan. Membuat anak-anak sevisi misi, sepersepsi, dan untuk menggali motivasi mereka siap untuk belajar. Itu 2 bulan. Dari tanggal 14 Juli itu kami MPLS dulu seperti sekolah reguler, sama seperti sekolah reguler 10 hari. Kemudian setelah itu kami akan masuk ke kurikulum persiapan, yaitu pra pembelajaran. Di sini ini kegiatannya pembiasaan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan di kelas itu adalah dasar-dasar saja, dasar matematika, dasar bahasa. Jadi didasari dulu Mas Wandi, diawali dengan didasari. Kemudian baru di 15 September kemarinlah sudah istilahnya 2 bulan persis kami sudah melakukan pembelajaran normal. Iya. Oke, jadi ada step-stepnya kurikulum ya, Bu, nasional. ya, dari step-step untuk ya istilahnya yang pertama MPLS, lalu untuk kenyamanan, pembiasaan di sini, baru lalu sekarang pembelajaran. Menyatukan visi misi. Betul. Terus lagi oke. Nggak langsung Mas, kalau langsung, ujuk-ujuk begitu ya kaget. Kaget. Iya, betul ya. Karena juga dari berbagai macam Betul, itu tadi ya Ibu ya. berbagai macam latar belakang lah Latar mereka belakang. ada di sini. Nggih. Tadi Ibu sudah jelasin juga tentang konsep berasrama di sini, dari bangun jam 4 Nggih. sampai Tidurnya jam 9. Tidurnya jam 9. Iya. Nah, ini ada yang ketinggalan, Bu. Sabtu Minggu mereka ngapain? Nah, pertanyaan bagus yang saya tunggu-tunggu nih Sobat Iya. Jatim. Kok gak disinggung tadi Sabtu Minggunya anak SR ngapain gitu. Iya, makanya tadi kayak apa yang kelewat ya? Oh iya, Sabtu betul, Minggu. ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran sampai Jumat itu kan tetap ekstrakurikuler itu ada di setiap harinya berganti-ganti begitu. Anak yang tidak ekskul
mereka bebas. Ada dua pilihan kegiatan, main sore. Main sore ini menandakan bahwa mereka the real bocil. Karena tanpa gadget ya. Mereka mainnya seperti anak-anak. Iya, saya kemarin lihat iya. soalnya sore-sore. Layangan, kresek itu buat layangan begitu. Terus kemudian maling-malingan, kopak sodor dan lain-lain. Iya, kopak sodor. Terus ya ada olahraga ringan. Terus kemudian kalau mereka tidak mau main sore berarti mereka ada tanggungan nih Mas Pandi. Tanggungannya apa? Tanggungannya laundry, yaitu cuci baju, cuci sepatu atau setrika. Karena mandiri di SR itu harus betul-betul Sobat Jatim ya, ditekankan kemandirian anak-anak. Mereka akan mencuci secara manual baju-baju mereka akan menggosok atau menyetrika dan sudah ready untuk persiapan besoknya. Seragamnya sudah tidak ada yang kusut. Kalau ada seragam kusut pasti akan dipanggil oleh walinya. Kenapa nak kamu tidak setrika? Setrikanya gantian, berarti manajemen dirimu, manajemen waktumu yang kurang. Itu sampai sedetail itu. Manajemen waktu untuk tanggung jawab individu mereka. Terus untuk Sabtu Minggu, Sabtu itu adalah full kegiatannya ekskul. Ya, ekskul yang dipisah-pisah di antara hari jam belajar itu ada yang dimaksimalkan di hari Sabtu. Jadi semua ekskul ada di hari Sabtu berkumpul. Kemudian sebelum ekskul ada sesuatu kiat yang menarik. Jemur kasur bersama-sama. Ya ini. Jadi yang lapangan ini di belakang Mas Pandi ini untuk kasurnya Asrama Putra. Yang atas kita ini Asrama Putri. Kasurnya Asrama Putri. Kasur semua dijemur dan bantal-bantal sarung dan kemul-kemulnya itu semuanya mandiri dijemur. Sejak dini ya ini. Tujuannya apa? Gatelen yang itu supaya mati semua kumannya. Jadi jejer di sini di Instagram kami ada. Apa Bu kalau boleh tahu? Apanya? Instagramnya SRMP 14 Batu. SRMP 14 Batu ya, ini untuk Sobat Jatim untuk lihat apa saja yang kegiatannya nanti bisa cek langsung di Instagramnya SRMP 14 Batu. Iya, di situ ada itu kegiatan anak jemur-jemur kasur. Ada aja kegiatannya ya. Tapi memang itu betul-betul anak-anak supaya mereka tidak berkegiatan yang aneh-aneh lah. Kami mampatkan itu. Setelah mereka jemur kasur, mereka ekskul. Ya, nanti jam 12 atau jam 11 tergantung cuaca, kasur digebloki lagi, kembalikan ke asrama. Ya, jadi kan tidurnya enak nanti kalau kasurnya sudah dijemur. Itu tiap minggu. Dan kemudian yang terakhir minggunya ini free time. Namanya minggu, anak-anak tetap harus mendapat hak libur. Jadi santai-santai. Ya. Kalau yang tetap Mas, tapi di sela-sela santainya itu tetap harus ada, kamu sudah free enggak dari umba-umba? Iya. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan itu sudah selesai belum? Tanggung jawabnya PR-mu bagaimana nak? Jadi khusus minggu ini free time, tetapi di free time itu tetap ada pengerjaan tugas. Sementara di kegiatan keasramaan, setiap Sabtu anak-anak sama wali asuhnya setiap malam minggu diajak nobar film di aula. Baik. Jadi film-film karakter. Luar biasa, Bu. Tidak nganggur jadi tidak nganggur karena memang juga mereka nggak ada gadget ya. Betul. Dan berarti hubungan mereka antar teman itu, saya lihat ini banyak yang jalan-jalan gandengan. Bergandengan tangan. Iya, seperti itu ya. Ini aku di sekolah reguler mah pasti jalan sendiri-sendiri ke kantin, main HP kayak gitu. Betul, gini ya, begini. Pendidikan karakternya memang luar biasa ya, Bu ya. Memang itu yang kami sasar, betul. Dari menggosok baju, mencuci baju, bahkan kayaknya waktu makan itu juga mencuci sendiri. Betul, itu ada lagi programnya. Sesama melayani semua. Jadi intinya semua anak itu nanti akan dapat piket melayani, ngembuhno kalau bahasa Jawa ya, ngembuhno, menata makanan supaya semua porsinya sama, kemudian nanti korah-korah bersama. Iya, wah aku jadi mikir ini besok kalau lulus terus dengan 3 tahun di sini sama teman-temannya sedekat itu, sama guru-guru yang sedekat itu, gimana perasaannya? Paling kalau aku malah homesick ini. Kangen sini begitu ya, iya kangen sini begitu. Oke, baik. Ibu, menurut Ibu metode belajar yang paling cocok untuk anak-anak saat ini apa, Bu? Ya seperti ini, Mas. Kalau saya sebagai pendidik, saya kurang lebih hampir 24 tahun menjadi guru. Sekolah itu sebetulnya ya harus holistik. Ya, holistik dalam artian mendidik itu tidak hanya sekedar transferring ilmu di mata pelajaran,
tetapi lebih kepada bagaimana cara kita mengawal karakter anak-anak itu sampai mereka menjadi dalam tanda kutip berproses lebih baik, lebih berkarakter. Jadi intinya sekolah berboarding itu atau sekolah yang menggunakan konsep boarding itu holistik, Mas. Ya. Istilahnya cerminan pendidikannya menyeluruh begitu. Cuman ya tantangannya memang pengawasan 24 jam. Itu solusinya adalah teamwork. Teamworknya kerja harus tim, bagus betul, ya Bu ya. betul. Sebuah tantangan ya. Betul. Jadi teamwork ini kami juga saya memanage SRMP 14 Batu itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi kalau satu rasa satu sama rasa gitu ya, intinya satu tanggung jawab, insya Allah teman-teman yang nanti ketika saya istirahat, teman-teman bergantian mengawasi anak-anak itu intinya semuanya punya tanggung jawab sama bahwa mereka rezeki kita. Mereka rezeki kita. Okay. Baik, Ibu. Ini aku penasaran Bu, ini gedung sekolah rakyat ini tuh dulunya apa? Sebelum ada sekolah rakyat ini tuh apa Bu? Enggak. Mas Fandi pernah dengar kata sentralan enggak? Sentralan. Mungkin Mas Bayu mungkin. Iya, Mas Gufron mungkin pernah dengar kata sentralan ya. Sentralan itu tempat untuk menitipkan atau menyembuhkan anak-anak yang dalam tanda kutip lebih hiperaktif ya, lebih energinya berlebih lah Mas ya, yang di sekolah itu nganoni kancane dan yang nakal. Ya, seperti itulah ya dalam tanda kutip. Jadi gedung inilah merupakan pusat istilahnya panti sosial ya. UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bernama Bima Sakti. Jadi kalau saya kecil dulu ya, gedung ini sudah ada. Kalau emak saya bilang, kon lek nakal-nakal tak sentrang nang Bima Sakti lah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya kalau misalnya gedung ini dibuat SR ya sangat tepat karena memang dulunya juga tempat untuk mentirah atau menyembuhkan. Kalau begitu. Ini kan saya kan tempat untuk membangun betul, ya, karakter, mendidik. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya mereka seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, Ibu. Harapan untuk masa depan anak-anak di sekolah rakyat ini apa ini Bu? Iya. Kalau ditanya harapan pasti banyak sekali. Namun yang paling sangat saya harapkan adalah dengan adanya SR ini betul-betul menjawab bahwa mereka dipelihara oleh negara. Maka saya berharap semoga SR ini continue, amin. Berlanjut untuk menyelamatkan lebih banyak lagi, menyelamatkan lebih banyak lagi anak-anak kami yang dari keluarga prasejahtera. Jadi semoga di tahun depan bermunculan lagi Mas, tidak hanya satu kabupaten kota, tetapi akan ada lagi beberapa begitu di kabupaten kota sehingga keterjangkauan untuk anak-anak kami dari keluarga prasejahtera itu bisa menikmati rezeki seperti teman-temannya itu ya, seperti anak-anak yang lain itu bisa berkelanjutan seperti itu. Begitu Mas harapan saya, semoga Gusti Allah juga istilahnya meridhoi bahwa ini adalah langkah nyata untuk menjawab berdampak. Jadi intinya semoga lah ini nanti berlanjut, semoga ini bisa berdampak bagi masyarakat prasejahtera yang lebih luas lagi. Nah, oke Bu, tadi kan POV dari Ibu nih ya, Ibu tentang harapan untuk anak-anak. Dan ini saya ingin dengerin, ini ada adik-adik ini boleh nggak gabung ke sini pas sebentar? Iya. Sini Mira sama Siva ini. Iya, saya ingin mendengarkan langsung Ibu dari ini adalah murid ya, adik murid yang ada di sekolah rakyat menengah pertama Batu. Dek, siapa namanya? Siva, Amira. Siva dan Amira, dari mana? Saya dari Ngantang. Saya dari Gunung Sari, Batu. Dari Gunung Satunya Sari, Kabupaten Malang, satunya Kota Batu. Kota Batu, ya. Oke. Gimana kesan-kesannya beberapa bulan ini sekolah di sini, Dek? Satu-satu dulu dari kamu. Saya sangat senang bersekolah di sini. Karena kita apa yang dirasakan? Sangat nyaman, sangat senang, tenang. Lingkungan sekolahnya tenang gitu ya, Dek ya. Lalu Bapak Ibu gurunya? Sangat menyenangkan pastinya. Di sini tidak ada bullying tentunya. Saling menjaga gitu ya. Kalau dari kamu gimana, Dek? Perasaannya? Sini tuh saya tuh senang banget karena apa? Saya bisa mendapatkan fasilitas sini gratis. Terus di sini saya bisa
mendapat teman yang baik-baik semua, bisa saling jaga, bisa saling apa curhat. Karena oke, cita-citanya apa ini Ziva ini? Saya cita-citanya menjadi poluan. Menjadi poluan, amin. amin. Nanti belajar yang pinter di sini ya. Lalu kalau kamu, Dek? Saya mau jadi timnas putri, Timnas putri. Oh, Apa? atlet ini berarti. Atlet apa? Atlet Timnas apa apa, ini? Mira? timnas Indonesia yang sepak bola Sepak putri. bola. Oh, futsal. Iya, 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 Oh, iya. suka sepak bola, suka futsal. Oh, berarti ngikutin ini Ekskulnya. ekstrakurikuler. Iya. Oh, gimana? Ekstrakurikulernya gimana? Itu ekstrakurikulernya tuh apa baik, terus juga apa seru banget ekstranya, banyak juga yang ikut futsal, jadi biasanya juga ada pertandingan gitu antar teman, seru pokoknya. Kalau kesehariannya, Dek, kamu ngapain aja di sini? Kesehariannya kayak dari bangun pagi sampai tidur Sampai lagi. tidur lagi. Nah, mungkin bisa diceritakan. Jadi kita itu di sini bangun jam 3:30 itu untuk bersih Malah diri. 3:30 loh Mas Setengah ya. Saya tadi empat. bilangnya jam 4, mereka Iya, luar bangun jam biasa, 4 ya. keren. Jam 3:30 itu sudah bersih diri. Jadi nanti jam 4 sudah ada di musola untuk melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita akan senam di lapangan. Nanti setelah senam kita akan kembali ke asrama untuk mengganti baju, yaitu ganti baju seragam. Setelah kita mengganti baju sekitaran jam 6 kita akan menuju ke ruang makan untuk sarapan. Sarapan bareng. Lalu pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran, Sebelum pembelajaran kita akan melakukan apel pagi. Oke, apa tadi yang Ibu katakan tadi ya? ada apa di apel pagi, Mira? Di apel pagi itu nanti akan ada pengumuman dari Memyol atau dari pembina. Terus ada apa lagi? Ada anak-anak yang bertugas menjadi pemimpin barisan, terus menjadi pemimpin apel, protokol, dan juga pembaca doa. Ada lagi melapor. Melapor lurah asrama. Lapor Ura sampai tadi. Dia itu termasuk lurah loh padahal. Mira ini lurah. Iya, kok malah putri. lupa. Kok malah lupa. Yang dilaporkan apa Mir Oh, biasanya biasanya di Laporan lurah asrama itu untuk melapor kebersihan asrama, Oke. ketertiban anak-anak di asrama, terus keamanan di asrama, dan juga kelengkapan personil. Oh, jadi kamu di sini menurutmu aman di sini? Ya, sangat aman. Seneng ya di sini ya. Oh, alah. Mungkin apa nih, ada yang mau disampaikan, boleh kepada siapapun, ke Bapak Ibu guru atau siapapun boleh. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo dan Ibu Gubernur Khofifah sudah memberi kesempatan kami untuk bersekolah di SR, sehingga kita bisa meraih cita-cita dan mimpi kita. Amin. Terima Semoga kasih ya. cita-citanya jadi polwan, cita-citanya Jadi jadi atlet atlet futsal. futsal Iya, tercapai ya, Dek ya. tercapai. Belajar yang serius, yang baik sama teman-temannya. Saling jaga. Saling jaga, hormat kepada Bapak Ibu guru di sini ya. Oke, terima kasih. Semangat belajar ya. Oke. Terima Ya, Kak kasih. Fandi bisa kembali ke kelas mereka? Boleh, Oh monggo, iya, monggo, ya wes, silakan silakan belajar. diteruskan belajarnya Dadah, ya. terima kasih. Ya. Nah, itu anak-anak kami. Iya, Mas Fandi. ternyata bener-bener sesuai loh Bu. Dan dari mereka ngomong aja berbinar seperti itu. Betapa guru-guru di sini dan juga ibu ini benar-benar mengawal mereka dengan baik di sini. Dan Sobat Jatim ini merupakan yang episode yang luar biasa. Kali ini saya bisa ngobrol dengan Bu Yuliana, bahkan ngobrol langsung dengan murid-murid di sini, Muridnya. bagaimana perasaan mereka di sini. Dan ini luar biasa banget, dan semoga doa-doa yang dipanjatkan Bu Yuliana tadi semoga ini continue, Amin, supaya itu amin. Nggih. dijabah oleh Tuhan. Amin, amin. Baik. Ya Rabbal alamin. Ibu. Nggih. Sekolah ini terakhir Bu, sekolah rakyat dalam satu kalimat Ibu. Cerdas bersama, tumbuh setara. Luar biasa. Bu Yuliana, saya terima kasih banyak atas waktunya Ibu, karena ini juga ternyata banyak, Iya ya. panjang Padahal banget kayaknya ya. kita barusan. Ini memang harus ada Iya. episode kedua ya Bu ya. Sepertinya. Baik, Iya, terima kasih Ibu. betul. Banyak sekali insight yang saya dapat tentang sekolah rakyat ini pun juga demikian. Sobat Jatim yang ada dimanapun kalian berada pasti mendapatkan insight yang luar biasa. Betapa sekolah rakyat ini benar-benar berdampak kepada saudara-saudara kita yang dari keluarga Betul. prasejahtera, dari keluarga Desil 1, 2, 3 Desil 1, 2, 3. tadi. Nggih. Dan
benar-benar orang-orang atau murid-murid yang ada di sini itu benar-benar dipilih sesuai dengan ya itu tadi itu ya dari desa satu Dari dua. kriterianya, kan mereka sesuai dengan apa Kriteria adanya itu apa begitu adanya, ya. dan di sini akan dipupuk, digembleng, dikasih pembelajaran, tentunya pembelajaran karakter itu Betul, yang betul. penting. Dan ternyata real nyata ada di sekolah rakyat, dan tentunya di sekolah rakyat menengah pertama 14 Kota, Kota Batu. Batu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, Semoga Mas Ibu Wandi. sehat selalu Amin, nggih, amin, untuk nggih. menjaga adik-adik kita semua Nggih, ini. siap, siap. Dan juga untuk seluruh Nggih. guru, kru yang ada di sekolah Siap, rakyat menengah pertama nggih. 14 Batu. Saya Yohanes Fandi dan kru Kominfo Jatim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.